Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini Kak Edu akan bahas soal asli PAS Matematika tahun kemarin ya. Soal PAS Matematika kelas 6 SD. Oke, soal ini wajib adik-adik kuasai ya, biar nanti ketika adik-adik menemukan soal yang modelnya sama seperti ini bisa mendapatkan nilai yang bagus, dapat nilai 100. Oke adik-adik, kita tampilkan dulu soalnya ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6. Oke, kita scroll sampai bawah, sampai akhir ya. Ada 30 soal. Nah, adik-adik harus menguasai semuanya. Akan kita bahas semuanya. Kalau di part ini atau di bagian ini belum terbahas semuanya, maka akan kita bahas di part selanjutnya. Untuk itu buat adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya channel Edu Channel Pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke adik-adik langsung kita bahas ya soal nomor 1. KD-nya adalah 3.1. Oke nomor 1. Bilangan ini dibaca. Yuk dibaca apa deh yang benar? Ini tanda strip kalau di depan angka itu dibaca dengan negatif ya. Jadi dibaca dengan negatif. Negatif 5.048 ya. Yang mana jawabannya? Negatif 5.048. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan yang tepat untuk mengisi gambar lingkaran adalah gambar lingkaran berarti yang ini ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ada angka negatif 9, kemudian di sini ada 0. Karena dia ke kiri berarti nilainya negatif ya. Nah, kalau di sini 0, kemudian di sini diketahui negatif 9, maka berarti angka-angka yang ada di sini itu adalah angka negatif, ya. Jadi di sini dimulai dari 0, kemudian ke kiri 1 itu berarti artinya negatif 1, kemudian ke kiri lagi berarti negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, ya. Jadi jawabannya untuk yang lingkaran ini adalah negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut soal nomor 3. Garis bilangan yang menunjukkan bilangan negatif 6 adalah. Oke, yang A. Negatif itu berarti artinya panahnya ke kiri dia ya. Ke kiri. Ini ke kirinya berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti negatif 7, bukan negatif 6. Berarti salah dong, ya kan? Oke, yang ini ke kanan berarti harusnya positif, bukan negatif, berarti salah ya. Yang ini ke kanan berarti harusnya positif. Ini kan yang diminta negatif 6, ya kan? Oke, sekarang kita lihat yang D. Tanda panahnya sudah ke kiri, berarti sudah benar. Tinggal kita hitung apakah benar 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, berarti jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik lanjut soal nomor 4 ya. Perhatikan dua bilangan berikut ini. Negatif 423, titik-titik, negatif 432. Tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah lebih dari, sama dengan, kurang dari, lebih dari. Yang mana yang benar? Oke, gini adik-adik ya. Di sini kan ada negatifnya ya. Hati-hati kalau negatif ya. Di sini 423, ini 432. Kan dibalik, 23 sama 32. Nah, adik-adik harus tahu pada garis bilangan itu kan tengah-tengah 0 ya. Semakin ke kanan semakin besar. 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil. Berarti ini negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan yang ada tanda negatif ini adik ya. Nah, negatif 3 sama negatif 2 itu besar negatif 2. Padahal angkanya kan besar 3, ya kan? Ini 3, ini 2. Tapi kalau di depannya itu ada tanda negatif, maka justru angka yang besar ini menjadi kecil, ya. Jadi pada bilangan negatif, angka yang kecil itu malah yang besar. Ya, jadi 23 sama 32 itu kecil 23. Berarti yang 23 ini besar. Karena di depan bilangannya ini ada negatif. Jadi yang negatif 423 itu lebih besar daripada negatif 432.
Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke lah, mudah-mudahan bisa. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Negatif 20.500 ditulis. Negatif berarti sudah benar semua ya, dari A sampai D. 20.500, 20.005 kalau yang ini ya. Kalau yang ini 20.050, yang ini 20.500. Cocok ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 6 ya. Urutan bilangan bulat dari yang terbesar. Berikut ini yang tepat adalah berarti yang bagian kiri ini harus angka yang besar, kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil itu ya. Untuk yang A, ini ada 10, kemudian 15, kemudian 20. Ini bukan dari yang terbesar, tapi ini dari kecil ya kan. 10 menjadi 15 kan bukan dari yang terbesar ya. Jadi yang ini salah ya, karena ini semakin besar. Nah, karena yang diminta itu bilangan bulat dari yang terbesar, berarti artinya kan dia semakin kecil, ya kan? Semakin kecil, semakin ke kanan semakin kecil. Kalau ini semakin besar. Yang ini 0, 2, 3, semakin besar, berarti salah. Yang ini 10, 8, 7, benar ya, semakin kecil ya. 15, 14, 10, 6, semakin kecil. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang negatif nih, ya. Yang C, negatif 6, kemudian negatif 5, kemudian negatif 4. Ini semakin besar atau semakin kecil nih adik-adik? Semakin besar ya. Karena dalam garis bilangan itu kan di sini ada negatif 6, negatif 5, negatif 4. Nah, semakin ke kanan itu kan semakin besar. Maka yang ini salah, ya kan? Nah, kalau yang D, negatif 5 sama negatif 10, posisinya kan di sini negatif 5, negatif 10 kan di sini. Berarti kan ini artinya semakin kecil, ya kan? Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke, adik-adik, sekarang kita masuk ke KD 3.2 ya. Nomor 7. Perhatikan garis bilangan berikut. Operasi hitung yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, oke, kita mulai dari angka 0. 0. Oh, berarti dimulainya dari sini nih ya. Ini panahnya ke kanan sampai berapa ini? Sampai 5 ya, berarti sama hanya dengan 5. Oke, yang pertama 5 semua. Oh, berarti yang salah yang D, ya kan? Kemudian dilanjutkan dari posisi 5 ini ke kiri. Kalau ke kiri itu berarti nilainya negatif. Ke kirinya berapa langkah? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti di sini nilainya adalah negatif 11. Terus gimana penulisannya? Ya, penulisannya gini. Jadi yang pertama adalah 5, kemudian ditambah dengan negatif 11. 5 ditambah dengan negatif 11. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Ini hasilnya negatif 6. Cocok nggak hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6 hasil akhirnya kan di sini negatif 6. Ya kan? Oke, lanjut soal nomor 8. Hasil 502 ditambah negatif 1898 dikurangi negatif 45 sama dengan titik-titik. Wow, angkanya semakin besar ya. Oke, tidak masalah adik-adik ya. Langkah yang pertama kita lihat yang belakang nih dulu, Dik. Kalau ada negatif, ketemu negatif itu jadinya positif. Ya, berarti yang ini sama halnya dengan positif. Ya. Positif. Nah, sekarang yang depan ini kan positif. Yang belakang jadinya positif. Ya, tinggal kita jumlahkan dulu. Oke, sekarang kita jumlahkan ya. Yang 502 ditambah 45 berarti jadinya 547 ya, adik-adik ya. 547. Kemudian positif sama negatif kalau berdekatan itu menjadi negatif. Ya, berarti sama halnya dengan dikurangi. Dikurangi 1898. Nah, pengurangnya ini ternyata lebih besar ya, Dik. Ya. Kalau pengurangnya lebih besar kan berarti hasilnya negatif. Ya enggak? Berarti jawabannya harus negatif. Kalau enggak C ya, D. Berarti yang AB salah. Karena pengurangnya lebih besar. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa nilainya. Nah, caranya angka yang besar ini yaitu 1898 kemudian dikurangi angka yang kecil 548.
dikurangi. Tinggal kita kurangi deh. 8 kurangi 7 hasilnya 1, 9 kurangi 4 itu 5, 8 kurangi 5, 3, kemudian masih 1. Jadi 1351. Tapi karena yang nilainya besar itu negatif, maka hasilnya harus negatif. Ya, harus dipahami ini adik-adik, wajib dipahami. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 9 ya. Soal cerita nih. Seekor ikan berada di kedalaman 27 meter di bawah permukaan air. Ikan tersebut kemudian berenang naik sejauh 8 meter. Pada saat yang sama, seekor burung sedang terbang di atas ikan. Burung tersebut terbang pada ketinggian 7 meter di atas permukaan air. Jarak burung dengan ikan adalah... Oke, kita gambarkan ilustrasinya ya. Misalkan ini adalah air, ya kan? Air. Permukaan airnya. Kemudian di bawah itu ada seekor ikan berada dalam ketinggian 27 meter. Berarti ke bawah dari permukaan air sampai dengan bawah sini itu adalah 27 ya, jaraknya itu 27. Kemudian ikan tersebut berenang naik sejauh 8. Berarti naik ke sini ya, itu sejauh 8. Berarti di sini 8. Ini posisi ikan di sini ya, kemudian naik 8 meter, maka sekarang tinggal berapa meter jaraknya dari permukaan air sampai dengan posisi ikan sekarang? Ya berarti 27 kurangi 8, yaitu berapa? 27 kurangi 8, yaitu 19. Jadi dari permukaan air sampai posisi ikan yang sekarang adalah 19 meter. Nah ternyata pada saat yang sama seekor burung sedang terbang di atas ikan. Burung tersebut terbang pada ketinggian 7 meter. Nah di sini ketinggiannya adalah 7 meter. Ya, di sini 7 meter, ini ada burung, di sini ada burung. Pertanyaannya, jarak burung dengan ikan sekarang. Nah, burung itu yang di sini ya, adik-adik. Burung itu di sini, ya. Kemudian ikannya sekarang di sini. Berarti tinggal dijumlahkan yang ini, yaitu berapa? 19 tambah 7, ya. 19 tambah 7 hasilnya 26. Jadi jaraknya adalah 26 meter. Oke, lanjut soal nomor 10 ya. Wow, ngeri sekarang. Angkanya semakin besar-besar ya. Hasil 1236 dibagi negatif 12 kali 48 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada pembagian sama perkalian, itu sama kuat ya. Oke, sekarang kita mulai dari depan yaitu ada 1236. Kemudian titik 2, kaidu buat menjadi per saja ya. Kan bagi. Dibagi dengan 12, kemudian dikali dengan 48 ya. Diingat posisi 48 itu di atas, bukan di bawah per ya, tapi di atas. Nah, kalau sudah seperti ini boleh dicoret-coret ya, boleh dicoret-coret. Mau 1236 dibagi 12 dulu boleh, atau 48 dibagi 12 boleh ya, karena sama kuat nih. Oke, sekarang yang mudah kan 48 bagi 12 ya kan? 48 kalau dibagi 12 itu pas, yaitu hasilnya sama dengan 4, ya kan? Karena 4 kali 12 kan 48. Oke, kemudian yang 12 bagi 12 hasilnya 1. Jadi ini hasilnya adalah min 1. Ini ada min 1-nya. Nah, nilainya sama dengan berapa? Ya, ini ada positif, kali positif hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Hasil akhirnya negatif, tinggal kita hitung yang atas saja. 6 kali 4 itu 24, nyimpan 2, 3 kali 4, 12 tambah 2 berarti 14, nyimpan 1, 2 kali 4, 8, tambah 1 berarti 9, kemudian 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi jawabannya adalah negatif 4944, yaitu yang A. Oke, lanjut soal nomor 11 ya. Ngeri lagi nih angkanya. 5428 dikurangi 2415 dibagi negatif 23 kali 4 ditambah negatif 3215. Wow. Oke, di sini ada pengurangan, pembagian, perkalian, penjumlahan. Yang utama, yang paling kuat adalah bagi dan kali. Berarti yang ini harus kita selesaikan dulu.
Oke, kalau yang itu kita selesaikan di sini ya. Kita buat oret-oretan ya. 2.415 kemudian dibagi dengan negatif 23 kali dengan 4. Nilainya berapa? 4 bagi 23 nggak bisa ya. Berarti mau tidak mau yang ini nih ya. 24 bagi 23 itu dapatnya 1. Kemudian dia masih sisa 1 ya. Karena yang dipakai 23. Berarti sisanya 1. Nah, sisanya kan 1 nih ya. 1 ini kemudian dihubungkan dengan angka selanjutnya, yaitu 1. Jadinya angka 11. 11 bagi 23 itu belum dapat 1. Masih dapat berapa? 0. Ya kan? Oke. Nah, karena di sini hasilnya 0, artinya angka 11 ini belum kita pakai. Nah, sekarang kita gabungkan ketiga angka ini menjadi angka 115. Nah, sekarang 115 bagi 23 berapa? Kalau ekornya 5 sudah pasti 5 deh. Coba kita cek ya. 23 kali 5. Bener nggak tuh? 115. 3 kali 5, 15. Simpen 1. 10 tambah 1, 11. Ya. Jadi 115. Cocok ya. Berarti 115 bagi 23 adalah 5. Nah, karena di sini adalah positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian baru dikali berapa ini? 4. Sama dengan berapa? Negatif 105 kali 4 hasilnya sudah pasti negatif. 5 kali 4 itu 20, nyimpan 2. 0 kali 4 itu 0 tambah 2 berarti 2. 1 kali 4 berarti 4. Berarti negatif 420. Nah, yang ini nilainya adalah negatif 420. Sudah kita hitung ya. Nah, tadi yang kita hitung itu adalah yang ini. Ya, yang ini. Sudah kita hitung, sudah kita dapatkan hasilnya adalah negatif 420. Tapi tanda negatif yang di sini belum kita pakai. Ya kan? Negatif ketemu negatif menjadi apa? Positif. Berarti samahannya dengan 5.428 ditambah 420 karena ini negatif ketemu negatif kan positif. Kemudian positif ketemu negatif itu hasilnya jadinya negatif. Ya, kita kurangi dengan 3.215. Oke, kita hitung dulu yang bagian depan ini ya. Kita hitung satuannya 8 tambah 0 itu 8, 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 4 itu 8, kemudian 5 baru dikurangi dengan 3.215. Nilainya sama dengan kita hitung dari satuannya kan dikurangi ya. 8 kurangi 5 hasilnya adalah 3, 4 kurangi 1 itu nilainya 3, 8 kurangi 2 nilainya 6, 5 kurangi 3 nilainya 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya adik-adik untuk soal nomor 12, nomor 13, dan seterusnya akan kita bahas di part yang kedua. Buat adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya. Channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.